Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semoga rezekinya ditambah, amin. Kali ini saya mau unboxing keyboard mekanikal lagi dan sekalian review. Saya beli lagi itu karena keyboard yang sebelumnya itu kurang memuaskan ya. Jadi pada tombol kontrolnya itu ada yang tidak di print, jadi ngebleng hitam gitu. Kemudian ternyata juga unitnya bagian dalamnya itu ada yang patah. Jadi daripada nanti semakin buruk, maka saya memutuskan untuk mengembalikan aja produknya. Untuk keyboardnya ada di video saya sebelumnya. Nah, keyboard ini buatan dari Indonesia dan ini datang dari Pekanbaru, yaitu keyboard merek Vortex seri VX7. Ini langsung saja saya unboxing. Semoga aja sesuai harapan dan tidak mengecewakan ya. Ini. Ternyata keyboardnya berat juga, walaupun tidak full size tapi ya berat ini. Walaupun plastik mungkin tidak bernaik. Keyboard ini saya pilih itu karena dia memenuhi kriteria yang saya inginkan. Secara garis besar itu yang pertama dari pencahayaannya. Mode pencahayaannya itu ada 15 dan pencahayaannya itu bisa kita custom, bisa kita atur melalui software yang ada di komputer, yang bisa kita install di komputer. Nah, dan mode pencahayaannya itu lebih banyak dari yang harganya hampir sama. Kemudian keyboard ini sudah full anti ghosting, yang dimana ketika kita tekan beberapa tombol sekaligus, fungsi dari tombol tersebut masih bisa berjalan. Kemudian poin yang selanjutnya yang lebih penting lagi, konektor USB nya sudah gold, yang dimana anti karat ya, dan kabelnya sudah braided. Nah, kemudian switchnya ini tidak cuma satu warna, ada switch merah, switch biru, dan switch coklat. Ada 3 pilihan dan itu dari produknya Otemu. Itu yang penting. Jadi secara garis besar mode pencahayaan, kemudian switch, kemudian USB nya sudah gold, dan kabelnya sudah braided. Itu dia. Oke, seperti ini bentuknya. Jadi keyboard ini sudah, jadi seperti ini untuk keyboard kotaknya. Jadi keyboard ini sudah full RGB ya. Jadi setiap tombol itu kita bisa custom warnanya, jadi tidak fix dari bawaan pabrik, bisa kita custom. Seperti itulah intinya. Sini tertulis full RGB. Oke, programmable by software, terus inky rollover 12 multimedia shortcut. Oke, program up to 32 Marco. Jadi keyboard ini didesain sebenarnya untuk gamer ya, dan perusahaannya juga selain membuat keyboard, dia juga membuat kursi gaming dan mouse gaming. Jadi kita buka. Sini tidak ada segel,
jadi segel kotaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Di sini terdapat kartu garansi, terus kartu instruksinya, tombol-tombol yang digunakan untuk fungsi misalnya player, volume down, volume plus. Di sini banyak instruksi yang bisa digunakan. Ini kemudian kita ada di sini juga ada gabus ya untuk melindungi keyboardnya. Kabelnya putih ya, keyboardnya juga putih. Keyboardnya putih ya, kabelnya juga putih ya. Balik. Di sini dapat ini untuk keycap spoolernya, dan ini untuk key switch pullernya. Seperti itu. Ini terlihat di sini ya, gold ya. Ternyata juga ada bonus nggak tahu juga ya, mungkin bonus ini, bonus switchnya. Coba cek warna coklat. Jadi waktu saya pesan itu sebenarnya saya mau yang warna merah ya, tapi ternyata mungkin warna merahnya ke orang lain, karena saat saya ngecek kedua kalinya itu sudah tinggal satu keyboard yang memakai switch rednya. Jadi ya nggak apa-apa daripada yang biru. Ini saya tutup dulu supaya tidak penuh. Oke, di sini semuanya komplit ya. Kontrolnya tercetak, tidak ngeblank kayak yang sebelumnya. Oke, kemudian di sini logo Vortex-nya. Coba aja, ini saran aja sih, coba aja logo Vortex-nya ini juga transparan. Jadi pencahayaan itu bisa keluar juga dari sebelah sini ya. Itu mungkin lebih ciamis. Ciamik. Oke. Jadi bagian atasnya ini, cover bagian atasnya ini dari aluminium. Nah, jadi kelihatan lebih solid ya. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya ini, nah, kita jungkir balikkan dulu. Ini seperti plastik ini, bagian bawahnya plastik. Kemudian ini kemudian di bagian kabelnya ini terdapat kabel manajemen, jadi bisa kita atur mau taruh di kiri atau kanan atau tengah. Kabel standnya, gigihnya ya. Di sini ada lapisan karet juga ya, jadi dia nggak meleset waktu dia di sorong kiri sorong kanan. Oke, di sini terdapat barcode dan vortexseries.net. Nah, disinilah kita bisa mendownload softwarenya, vortexseries.net. Di bagian software kita download, pilih versinya. Bisa kita lihat di sini ada barcode dan link tempat kita mendownload softwarenya. Jadi
Jadi kita langsung aja nyoba gimana keyboard ini waktu nyala ya. Wih, ciamik bro, keren ya, sangat keren. Jadi kombinasi warna putih dan lampunya yang terang itu membuat paduan yang ciamik. Oke guys, sekarang kita coba atur untuk mode pencahayaannya ya. Kita bisa tekan Fn dan insert. Nah seperti ini mode pencahayaannya. Jadi kalau kita mau mengganti mode pencahayaan itu kita tekan Fn dan insert, maka akan masuk ke mode pencahayaan sampai 15 mode pencahayaan. Oke, nah jika kita ingin mengganti warna dari lampu tersebut, kita bisa tekan Fn dan del. Nah seperti ini, dari hijau ke biru, tekan lagi dari biru ke kuning, seperti itu. Jadi lampunya ini RGB, bisa diganti-ganti warnanya. Kemudian ketika kita ingin mematikan lampu RGB nya ini semuanya off, itu kita bisa tekan Fn dan PS, maka semua lampu akan mati. Nah ketika kita ingin menghidupkannya kembali, itu kita tekan Fn dan PB, tapi masuk ke mode lampu yang warnanya berbeda dari yang sebelumnya. Nah, sekarang jika kita mau mengatur brightnessnya, itu kita bisa tekan Fn dan arrow ke bawah. Nih, maka akan redup, dan di sini sudah menandakan bahwa ini sudah mentok. Terdapat ada indikator kecil itu kedip-kedip. Oke. Dan jika kita ingin menaikkan lagi, misalnya tadi kita redupkan, sekarang kita naikkan lagi. Nah ini Fn ke arrow ke atas, seperti itu. Sekarang kita atur kecepatannya, kita ganti dulu modenya. Nah seperti ini sekarang kita atur kecepatannya. Ini kan terbilang cepat ya, kita atur kecepatannya, kita turunin kecepatannya. Ini udah mentok. Nah seperti ini. Ini level paling kecilnya untuk kecepatan. Sekarang kita atur kecepatannya semakin tinggi. Nah ini udah mode kecepatan paling tinggi. Oke, jadi di sini tombol-tombolnya juga udah tertera ya di instruksi sebelumnya, itu kita bisa baca mode-mode apa aja yang ada di keyboard ini. Jadi untuk saya yang penting itu mode pencahayaan, Fn dan insert, dan mode penggantian warnanya yaitu Fn dan del. Gitu. Itu menurut saya yang lebih penting. Jadi selain kita bisa atur lampunya manual di keyboard, kita juga bisa atur lampunya berdasarkan software seperti yang sebelumnya sudah saya bilang. Kita colokkan ke komputer, kemudian kita buka softwarenya, maka software itu otomatis akan meload, akan membaca keyboard ini. Nah, jadi poin-poin penting di keyboard ini yaitu mode pencahayaannya yang begitu banyak, sampai 15, dan full RGB, dan lagi bisa diatur secara programmable. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua yaitu switchnya. Switchnya ini dari Otomo yang tidak begitu ringkih ya, dari kualitasnya, dan ada banyak pilihan pada Vortex Fit VX7 ini, bisa biru, coklat, dan merah. Kemudian yang ketiga yaitu kabelnya sudah threaded
dan konektornya sudah gold plate gitu. Itu secara garis besar poin penting yang menurut saya ketika mau beli keyboard mechanical. Nah, dari kualitasnya, ini kualitas super. Dari cover depannya, cover atasnya itu sudah dibalutin dengan bahan aluminium. Ini menurut saya aluminium ya. Kemudian bagian bawahnya plastik solid ya, dan terdapat kabel manajemen ya. Jadi dari kualitas sudah oke banget, dan kardusnya juga sudah mendukung bahwa keyboard yang bukan kaleng-kaleng. Oke, sekian review dari saya. Semoga review saya kali ini bisa membantu teman-teman yang ingin mencari tahu tentang keyboard mechanical Vortex series PX7, dan semoga semakin banyak yang teracunin untuk menggunakan keyboard mechanical ini ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan share. Oke, sekian, terima kasih. Dadah.